Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan untuk mengikuti profesi guru Daljab D3 Kementerian Agama sebagai mahasiswa PPG di Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Universitas Wahid Hasyim Semarang, Jawa Tengah. Ya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mashur, nomor peserta PPG 2025405837. Nomor induk mahasiswa 25406061260. Tempat tugas MTS Al-Haria Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mengampu mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Pada praktek pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi pokok, yaitu proses perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah di kelas 72 fase D. Dalam proses pembelajaran yang akan kami laksanakan melalui pendekatan diferensiasi deep learning, kami berharap dapat meningkatkan proses dan pemahaman belajar siswa melalui pendekatan diferensiasi deep learning. Selanjutnya, kami mohon arahan dan bimbingan serta nasihat atas kekurangan yang terdapat dalam proses pembelajaran agar bermanfaat bagi peserta didik sesuai target capaian belajar yang bermakna. Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada segenap sivitas akademika Universitas Wahid Hasyim dan kepada Bapak Jawaruddin SOSI selaku Kepala Madrasah telah banyak membantu memberikan dorongan dan moral sehingga terlaksananya proses pembelajaran ini dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan atas hasil yang dicapai kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan demikian perkenalan ini kami sampaikan, berharap mohon doa dan restunya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu. Sehat semua? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini, mari kita berdoa, mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan kita selalu dapat ridho, rahmat, ampunan, dan perlindungannya. Silakan dipimpin ketua kelas untuk berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku kelas 7-2 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita ketemu lagi di dalam pembelajaran kita sejarah Islam. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi kelanjutan bab 2 tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang latar belakang hijrahnya Nabi. Hari ini kita akan lanjutkan proses perjalanan hijrahnya Nabi. Namun sebelum kita mulai, Bapak mau nanya, sehat semuanya? Sehat. Tuh, hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat kelas kita. Kan gambaran. Sebelum itu tujuan pembelajaran ini apa? Yang pertama, agar kalian mendapatkan wawasan terhadap sejarah kebudayaan Islam, khususnya tentang terjadinya perpindahan atau hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menjadi tauladan kepada kita sebagai umatnya. Dan terakhir ada hikmahnya itu bagaimana kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan. Selamat ibadah haji para mufisa dan yakin telah menunggu dengan maju Mekah. Di Mekah Muhammad SAW mewujudkan misi sana bekerja. Hingga merupakan yang besar risikonya. Dan setiap orang merasa tidak mampu bebas untuk berdakwah di Mekah. Kalau kalian sudah menyimak, tolong jawab pertanyaan Bapak. Jelaskan bagaimana langkah-langkah persiapan hijrahnya Nabi. Ada yang bisa jawab, tunjuk tangan, yuk. Langkah persiapan, ya silakan. Silakan. Tempat yang aman. Cari tempat yang aman. Ada lagi? Menyiapkan peralatan di perjalanan. Menyiapkan peralatan di perjalanan. Apa lagi? Menyusun strategi perjalanan. Tepuk tangan dulu. Yang lain ini, oke, silakan. Ya, jelaskan menurut kamu ya langkah apa yang dilakukan oleh Nabi ketika berhijrah. Nabi menerima wahyu dari Allah untuk hijrah. Oke, lanjut. Ada lagi? Melancarkan strategi dengan hati-hati. Ya. Menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya. Baik. Ada lagi untuk putri ya, coba yang perempuan. Ya, silakan, silakan. Menyusun strategi dan perancangan. Terus? Menjaga kerahasiaan dan memilih orang yang kita percaya. Ya, menjaga kepercayaan. Terus? Mencari tempat persembunyian. Mencari tempat persembunyian sementara. Kasih aplaus dulu teman-temannya. Kita akan mulai tentang proses perjalanan hijrahnya Nabi. Nah, tadi di awal Bapak bilang capaian pembelajaran ini disampaikan agar kalian mampu mendeskripsikan, mengidentifikasi, menganalisis bagaimana proses perjalanan hijrah itu, meneladani bagaimana Nabi begitu gigih dari Mekah ke Madinah, yang jalurnya kan luar biasa tuh. Dari video tadi kan ya, lalu memberikan tingkat bagaimana Nabi dengan sahabat-sahabatnya memiliki jiwa iman yang tabah cukup tinggi. Oke, kita lanjut. Nah, tadi hijrahnya itu apa sih? Berpindah dari Mekah ke Madinah. Lalu dilakukan secara apa? Rahasia. Terus ngapain lagi? Meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Tadi pertanyaan Bapak kan seputar itu, tapi sudah bagus, sudah dijawab. Lalu berikutnya, apa persiapannya? Yang pertama, ya, bertahap. Terus, baik. Lalu apa lagi? Nah, di dalam proses hijrah itu Nabi tentunya tidak mulus perjalanannya, maka beliau bersembunyi. Untuk apa bersembunyinya? Menghindar dari kejaran kaum Quraisy. Apa yang didapat oleh Nabi selama 3 hari itu? Ada apa? Mujizat. Ya, gitu. Apa mujizatnya? Kenapa? Oke, gitu ya. Bahkan waktu itu Abu Bakar cemas, galau.
takut, tapi Nabi berkata menenangkan. Innallaha la tahzan ma'ana. Kata Nabi, tenang Abu Bakar, bahwa Allah beserta kita. Lanjut ya. Berikutnya adalah dari hikmah perjalanan proses hijrahnya Nabi. Nilai teladannya yang kita dapat apa? Maka kita sebagai umat Nabi harus tawakal. Jangan baru dikasih ujian sedikit langsung kita gelisah. Nabi saja yang diuji begitu luar biasa. Yang berikutnya adalah punya teman ya, punya teman setia. Jangan punya teman jadi pengkhianat. Waduh, kalau sahabat Nabi luar biasa. Mulai dari berangkat sampai ke Madinah itu mengikuti perjalanan luar biasa jauh. Berikutnya apa lagi? Ketenangan yang ada di dalam diri Nabi. Diapain ditular. Tadi kan kita sudah sama melihat tayangan videonya bahwa perjalanan dari Mekah ke Madinah itu luar biasa jauh. Rutenya itu harusnya lurus karena ada kejaran dari kaum Quraisy, maka Nabi belok, muter, jangan sampai dikejar. Maka singgahlah di Gua Tur untuk beberapa saat 3 hari itu. Jadi banyak tantangannya. Nah ini ya, jadi dari Madinah, dari Mekah ke Madinah ini kan luar biasa jaraknya ya. Nah, sini ada 340 km jaraknya, sampai lebih malah. Sampai beliau tinggal di Al-Qud, terus berjalan sampai juga di Madinah. Nah ini perjalanannya tidak itu rute perjalanan haji. Berikutnya, nilai apa yang kita dapat dari perjalanan hijrah itu? Yang pertama, dari rutenya aja perjalanan kita sudah membayangkan 1 kekuatan, 2 kegigihan, dan ketatabahan. Ada strategi cerdas oleh Nabi. Andaikan tidak cerdas, Nabi tidak akan melakukan perjalanan sejauh itu karena perintah dari Allah. Pastinya beliau tawakal dan optimis, punya semangat. Jadi kalau kita mau melakukan suatu pekerjaan, ingin sukses, harus semangat. Ada inspirasi nggak di situ? Ada nggak yang kita pakai untuk dilakukan kehidupan sehari-hari? Ada ya? Iya, harus percaya, yakin sama Allah. Kita lanjut. Nah, begitu nyampe kedatangan di Kuba, Nabi disambut oleh masyarakat penduduk Kuba yang disebut kaum Ansor. Mereka orangnya baik-baik menerima Nabi. Lalu Nabi di situ mendirikan apa? Ya, oleh kaum Ansor dengan Tola al-Bad. Yuk kita baca sholawat. Tola al-Bad. Nah, kedatangan tersebut, keteladan beliau ini membuat kita menjadi semangat. Waktu itu Rasul memberikan semangat kepada siapa? Kepada sahabatnya Abu Bakar. Lalu ada nilai gotong royong dalam membangun masjid. Terus ada transisi. Apa itu transisi? Transisi. Ya. Penindasan ke berada. Ya, ada transisi karena waktu itu kan kaum Quraisy sudah luar biasa ya pengaruhnya. Maka begitu hijrahnya Nabi, maka transisi perbaikan ekonomi, perbaikan politik, keluarga dan seterusnya itu. Lanjut. Nah, ini yang tadi kita sama-sama bacakan bahwa jika kamu tidak menolong Muhammad, maka sungguh Allah tidak telah menolongnya. Ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang. Ketika keduanya berada di dalam gua, tadi sudah dilihat di dalam tayangan video ini, surat At-Taubah ayat 40. Kita lanjut. Nah, bagi kita hikmahnya apa? Perjalanan hijrah Nabi sebagai di titik awal dari hijrah
hijrahnya Nabi menjadi perhitungan kalender. Lalu apa lagi? Mengajarkan rekannya strategi. Iya. Terakhir? Meninggalkan sifat apa? Sifat yang baik, bagus. Terus lagi kita lanjutkan. Refleksi bagi kita. Bapak ingin merefleksi nih, tujuannya agar materi ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti sebelum Bapak kasih proyek, ada tugas proyek ya yang harus kalian kerjakan. Buat timeline perjalanan hijrah dengan menggunakan Canva. Tahu Canva? Nah, kalian sudah aktif familiar dengan Canva ya? Apalagi sekarang zamannya teknologi. Sekarang kita harus menggunakan teknologi semaksimal mungkin. Canva nanti kalian catat, buka buku catatannya. Catatan buka, dicatat. Nah ini Canva buat dihitung di rumah, nanti ditulis kalian melakukan proyek perjalanan hijrah Nabi. Setelah ini siapkan LKPD-nya. Bapak minta kalian diskusi. Sebelum itu Bapak mau merefleksi bahwa yang namanya hijrah itu kita diminta contoh dari perjalanan hijrah itu agar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu memiliki etos, memiliki semangat, kekuatan diri untuk apa? Melakukan satu pekerjaan dengan sungguh-sungguh, lalu punya rencana. Jadi kalau yang namanya pergi ke satu tempat harus punya apa? Punya rencana kuat. Lalu kalau kita sudah melakukan sesuatu perbuatan baik dengan rencana dan semangat tadi, faida azamta fatawakal Allah, tawakal kepada Allah. Karena kita udah usaha, itu hikmahnya ya. Oke, baik, dicatat dulu proyeknya. Buat timeline perjalanan haji hijrah dengan Canva. Nanti bisa disiapkan Canvanya. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, nah ini sebagai penutup dari presentasi Bapak, perhatikan yang sebelah sana ya, bahwa pesan inspiratifnya hijrah Nabi Muhammad SAW bukan hanya sejarah, ingat, tetapi menjadi apa? Sumber inspirasi bagi siapa? Bagi kita generasi penerusnya, umat Islam khususnya. Mari kita teladani keteguhan jiwa, tawakal, optimis seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Itu hikmah daripada materi perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dipakai di kegiatan sehari-hari ya. Secara kontekstual, secara hubungan kamu lakukan itu. Belajar dengan sungguh-sungguh, membantu orang tua, lalu membuat rencana ke depan. Jangan sampai kita tidak memiliki rencana. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Ya. Oke, Bapak kasih pertanyaan, yuk diskusi. Buka LKPD-nya. Silakan kalian lakukan diskusi dengan temannya. Ya. Ya, sudah ya. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Tulis pertanyaannya. Nanti sampaikan ke Bapak apa yang tidak jelas dalam LKPD tersebut. Perhatikan gambar yang ada di LKPD tadi, cocokkan dengan apa yang kalian lihat di dalam tayangan video tadi. Silakan. 5 menit ya. Kamu mana? Iya, coba ditulis dulu. Strategi. Ya. 3
340 sampai dengan 360 ya, kilometer. Berarti lumayan jauh ya dari Madinah. Ya. Ya, kurang lebih ya hampir kurang 1000 kilometer jaraknya. Perjalanannya kan lumayan. Ini jauh Jauh. ya Pak. Iya. Jadi jaraknya tadi kan sudah ada tuh ya di sini kan. Ada jaraknya nggak? Ada. Ada ya? Nah, nih. Pertama di mana? Ini kan 328 kilometer. Sampai kemana nih? 340 ini ada di Al-Qupul, Al-Har, Al-Sofla. Ya, berarti beliau melewati jalur ini. Jadi garis yang ini rute perjalanan Nabi. Ya, beliau melingkar bukan tidak langsung lurus karena menghindari tadi jarak. Ayo didiskusikan dulu sama kemarin sebabnya. Kalau sudah selesai, nomor 1, 2, 3, 4 di halaman pertama sudah didiskusikan, sudah ditulis ya. Oke, Bapak minta barisan sebelah sini. Siapa yang mau maju bacakan nomor 1, jawaban nomor 1. Silakan, ayo. Dimas apa tidak? Ya. Dibaca aja, udah ditulis kan hasil diskusinya ya. Dibaca sini ya. Nomor 1 dulu, nomor 1. Ya. Waktu diskusinya sudah habis. Nanti sebelah sana, nah sebelah sini siapa? Sebelah sini yang mau baca hasilnya. Ayo, 1 orang. Sebelah sini Bapak minta 1 orang. Sebelah sini 1 orang. Ayo, mulai. Ayo, maju. Dibaca ya. Satu dong. Ini satu-satu. Satu nomor kan? Itu ada 1, 2, 3, 4. Ya, kamu dulu deh, boleh. Tepuk tangan dulu, Bang. Kencang ya, biar teman yang lainnya menyimak. Pemahaman perjalanan. Iya, perjalanan Nabi, pemahaman. Nabi menuju kota Madinah itu tidak mudah. Dia harus memutar demi menghindari kaum kafir Quraisy, Rasul bersama sahabatnya. Nabi tergantung kepada Allah dan bersedia pada Nabi ini. Dan pas di kota Madinah dia bertemu kaum Ansar dan informasi juga itu masih pertama kota Madinah. Cukup, tepuk tangan. Ya, bagaimana presentasinya? Aduh, siapa lagi yang mau menunjukkan hasil kerjanya? Siapa? Yang Putri sekarang. Putri ada? Ya. Ya, ayo, silakan. Ya, tepuk tangan dulu. Dua ya, nomor 2 ya, nomor 2. Terus dapat kamu apa itu hasilnya? Jelaskan. Apa mukjizat yang terjadi di Basra? Apa yang aku bahas saat itu? Mukjizat yang ada di Basra karena masalah yang memiliki nubuat dan Gunung Mati yang tinggal di situ. Para Abu Bakar saat itu mendampingi Nabi, menenangkan beliau dan melindungi Nabi. Oke. Ada lagi? Cukup, tepuk tangan. Masih ada lagi yang ingin menyampaikan? Ada? Sebelah sana mau? Dimas? Cukup? Cukup. Oke, baik. Materinya sudah dipahami ya? Baik. Apa tugas yang Bapak berikan hari ini? Membuat timeline. Nanti Bapak kasih waktu setelah hari ini 3 hari untuk menyelesaikan timeline bagaimana perjalanan haji, perjalanan hijrah itu prosesnya, gitu ya. Nah, sebagai
bekal dari Bapak. Setelah kalian mempelajari materi ini, jangan lupa di dalam proses kamu berpikir, lalu bersama dengan teman, harus saling membantu seperti tadi Abu Bakar Siddiq membantu Nabi ya. Kalau memiliki sifat optimis, kemauan, gitu ya. Oke, silakan lembar kerjanya dikumpulkan dan nanti akan Bapak nilai untuk pertemuan berikut. Kita akan memberikan apa materinya yang akan datang adalah bagaimana perjalanan Nabi di dalam konteks hijrah dari Mekah ke Madinah. Oke. Dan cukup karena kita sudah di akhir penghujung pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih atas kalian dapat mengikuti ini dengan baik. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan ke-5 dan 6 berikutnya. Belum ditutup dengan doa, dirapikan dulu tasnya. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dekat barisan itu dulu.